Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cassano, Cifu ditakdirkan latih klub lebih besar dari Inter. Nama Christian Cifu kian mendapat sorotan sejak menukangi Inter Milan, tak hanya karena hasil di lapangan, tetapi juga karena kepribadian dan identitas sepak bola yang ia bawa. Bahkan, Antonio Cassano, mantan striker Real Madrid dan timnas Italia, meyakini bahwa karir kepelatihan Cifu akan melampaui Nerazzurri. Dalam pernyataannya di acara FIFA El Football, seperti dikutip FC Inter 1908, Cassano menilai bahwa kualitas kepemimpinan Cifu sudah terlihat jelas, terlepas dari minimnya pengalaman sang pelatih di bangku cadangan. Saya mengenalnya, Anda bisa melatih 13 pertandingan saja. Tapi jika Anda seorang pemimpin, maka Anda tetap pemimpin, ujar Cassano. Cassano mengingatkan bahwa Cifu bukan figur sembarangan. Sejak masih aktif sebagai pemain, ia pernah menjadi kapten Ajax di usia 20 tahun, sebuah bukti bahwa karakter kepemimpinannya telah terbentuk sejak dini. Menurut Cassano, Cifu selalu memiliki identitas sepak bola yang jelas, baik sebagai pemain maupun pelatih. Pengalaman panjang Cifu di level tertinggi Eropa turut membentuk pandangan taktisnya saat ini. Dortmund mengintai Aleksandar Stankovic, siapkan strategi khusus hadapi klausul Inter. Nama Aleksandar Stankovic terus mencuri perhatian di panggung sepak bola Eropa. Gelandang muda asal Serbia itu tampil impresif bersama klub Brugge, menjelma sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di generasinya. Performa konsistennya tak hanya membuat klub Belgia itu diuntungkan, tetapi juga memicu ketertarikan dari sejumlah raksasa Eropa. Di tengah sorotan tersebut, Inter Milan sejatinya masih memegang kendali penting. Nerazzurri memiliki hak pembelian kembali atas Stankovic, sebuah klausul strategis yang membuat masa depan sang pemain kian menarik untuk dipantau. Namun, situasi ini tak menyurutkan minat klub-klub elit lain yang mulai menyusun langkah serius. Menurut laporan BILD, klub Bundesliga, Borussia Dortmund menjadi salah satu pihak yang kini mempelajari kemungkinan melakukan manuver konkret demi mengamankan jasa Stankovic. Meski baru saja melepas Pascal Gross ke Brighton, Dortmund tidak berada dalam kondisi mendesak untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun, filosofi klub Jerman itu selalu jelas, berinvestasi pada talenta muda berpotensi kelas dunia. Dalam konteks ini, Stankovic dinilai sebagai peluang emas, terutama jika bisa diamankan lebih cepat sebelum nilai pasarnya melonjak lebih tinggi. Inter Milan tarik De Pieri dan Stabil dari Juve Stabia, langsung dipinjamkan ke Bari. Inter Milan mengatur ulang masa depan dua pemain mudanya, Giacomo De Pieri dan Giacomo Stabil dengan menarik mereka dari Juve Stabia, sebelum langsung meminjamkannya ke Bari demi kelangsungan menit bermain dan perkembangan optimal. Langkah ini menegaskan strategi Inter yang semakin rapi dalam mengelola talenta muda, tanpa membiarkan mereka terjebak dalam situasi tidak pasti di tengah musim. Dalam pernyataan resmi klub, Inter mengonfirmasi bahwa Giacomo De Pieri dan Giacomo Stabil telah kembali dari masa peminjaman mereka bersama Juve Stabia, namun, kepulangan itu hanya bersifat sementara. Sebagai bagian dari operasi yang sama, Inter langsung mengumumkan peminjaman baru ke Bari untuk kedua pemain tersebut, alih-alih membiarkan kedua pemain muda ini berada dalam ketidakpastian. Inter memilih solusi cepat dan terstruktur. Kepindahan ke Bari dinilai menawarkan stabilitas, kontinuitas, serta lingkungan kompetitif yang ideal bagi pemain muda yang sedang dalam fase pembentukan. Di Marzio, Al Hilal coba lagi boyong De Vrij dan Acerbi, ini jawaban tegas Inter Milan. Al Hilal yang kini dilatih Simone Inzaghi dilaporkan kembali melakukan pendekatan terhadap dua bek senior Nerazzurri, Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi. Namun, respons Inter Milan kali ini sangat jelas dan tegas, tidak ada ruang negosiasi. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Sky Sport dan pakar transfer kenamaan Gianluca Di Marzio.
yang menyebut bahwa kontak antara Al Hilal dan Inter masih berlangsung hingga beberapa jam terakhir. Meski begitu, manajemen Nerazzurri tetap pada pendirian awal mereka. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Al Hilal kembali menghubungi Inter untuk membahas kemungkinan transfer De Vrij atau Acerbi. Namun, jawaban klub asal Milano itu tetap sama, penolakan mutlak. Inter menilai kedua bek tersebut masih memiliki peran penting dalam struktur tim, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan di ruang ganti. Di tengah musim yang krusial, Nerazzurri tidak ingin melepas pilar pertahanannya, apalagi tanpa adanya pengganti sepadan. Bukan cuma AC Milan, Inter juga mengincar Vlahovic. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus tengah menjadi sorotan. Dari Turin, muncul keyakinan bahwa bukan hanya AC Milan, tetapi juga Inter Milan tengah mengamati situasi striker Serbia tersebut yang berpotensi berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Kabar ini diungkap oleh La Stampa, yang menyebut adanya peluang derby panas di bursa transfer antara dua raksasa Milan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Juventus itu. Beberapa bulan lalu, Juventus sempat dikabarkan membuka peluang perpanjangan kontrak secara mengejutkan. Namun seiring waktu berjalan, sinyal yang muncul justru mengarah ke perpisahan. Menurut laporan La Stampa, Juventus kini berada di posisi dilematis. Di satu sisi, Bianconeri ingin memaksimalkan strategi pasar bebas transfer. Di sisi lain, mereka justru berpotensi kehilangan dua aset berharga tanpa biaya. Dengan Vlahovic dan Weston McKennie sama-sama memasuki fase krusial kontrak, Vlahovic telah lama diminati Milan, namun juga diikuti dengan serius oleh Inter. Transfer bebas adalah spesialisasi BP Marotta, tulis La Stampa, menegaskan bahwa Nerazzurri bukan sekadar penonton. Inter Milan versus Napoli, misi Cifu menjauh 7 poin dari Conte. Laga Inter Milan versus Napoli pada pekan ke-20 Serie A, di Stadio Giuseppe Meazza bukan sekadar big match biasa. Pertandingan yang bakal digelar Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat tersebut berpotensi menjadi titik balik perburuan Scudetto, sekaligus ajang pembuktian supremasi bagi pasukan Christian Cifu atas Napoli asuhan Antonio Conte. Menurut ulasan Corriere dello Sport, Inter memiliki peluang emas untuk memperlebar jarak menjadi 7 poin dari sang juara bertahan jika mampu meraih kemenangan. Statistik berbicara lantang, sejak giornata ketiga Serie A, Inter telah memakan 10 poin dari Napoli. Saat itu, Napoli masih sempurna dengan poin penuh, sementara Inter sempat terjatuh 2 kali, kalah dari Udinese dan Juventus. Dua hasil buruk di awal musim bahkan sempat memunculkan keraguan soal ambisi Lautaro Martinez dan kolega, terlebih setelah akhir musim sebelumnya yang sangat pahit. Sebaliknya, Napoli yang berstatus juara bertahan tampak melaju kencang, seolah siap mempertahankan mahkota. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi tersebut berbalik total. Bahkan kemenangan Napoli di laga pertama di Maradona kini hanya dianggap sebagai satu-satunya anomali. Dalam grafik pertumbuhan Inter, jika Inter kembali menang di Meazza, itu akan menjadi kemenangan ke-7 beruntun di Serie A. Josep Martinez cedera, Inter Milan krisis kiper jelang duel krusial kontra Napoli. Inter Milan tengah menghadapi situasi darurat jelang laga super penting kontra Napoli di San Siro pada pekan ke-20 Serie A, Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Krisis penjaga gawang Nerazzurri kian memburuk setelah kiper pelapis Josep Martinez dipastikan absen, memaksa Inter bersiap memanggil dua kiper muda dari akademi untuk menghadapi duel penentu arah perebutan Scudetto. Menurut laporan Sky Sport, Martinez mengalami cedera pergelangan kaki saat sesi pemanasan, sebelum pertandingan melawan Parma pada pertengahan pekan. Cedera tersebut dinilai cukup serius hingga hampir menutup peluang sang kiper tampil pada laga panas melawan Napoli. Absennya Josep Martinez dan kiper pilihan ketiga, Di Gennaro membuat Inter Milan hanya menyisakan Jan Sommer sebagai satu-satunya kiper senior yang tersedia. Situasi ini jelas menempatkan pelatih Christian Cifu dalam posisi sulit,
Terlebih laga melawan Napoli merupakan pertandingan krusial yang bisa mengubah peta persaingan gelar Serie A. Inter sejatinya berharap Martinez bisa menjadi opsi aman di bangku cadangan. Namun cedera mendadak ini membuat rencana tersebut buyar. Pedula, tak mungkin Frattesi bertahan di Inter Milan pada Januari. Spekulasi soal masa depan David Frattesi di Inter Milan semakin menguat. Gelandang timnas Italia itu kini disebut-sebut berada di ambang pintu keluar dari Giuseppe Meazza. Dengan bursa transfer Januari ini menjadi opsi perpisahan paling realistis. Meski belum ada kesepakatan konkret, sinyal ke arah perpisahan semakin jelas. Jurnalis transfer ternama Italia, Alfredo Pedula, mengungkapkan perkembangan terbaru situasi Frattesi Inter melalui kanal YouTube miliknya. Menurut Pedula, kondisi saat ini berada dalam fase senyap, namun bukan tanpa alasan kuat. Pedula menegaskan bahwa pembahasan serius baru akan terjadi jika ada klub yang datang membawa tawaran nyata. Saya tidak akan lagi membicarakan Frattesi sampai ada klub yang datang dengan tawaran minimal 30 juta euro, atau 28 juta euro plus bonus, ujar Pedula. Masalah utama bukan hanya soal harga, tetapi juga minimnya kesempatan bermain yang didapat Frattesi di Inter. Ia disebut hanya dimainkan dengan hitungan jari, situasi yang jelas tidak ideal bagi pemain yang sedang berada di usia emas perkembangan. Agen akui minat Inter Milan pada Caprile, sejak di Bari sudah dipantau Nerazzurri. Agen Elia Caprile, Omar Rahman telah mengonfirmasi ketertarikan Inter Milan pada kliennya, yang ternyata sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara bersama Rai Sport, agen Caprile, Omar Rahman, mengungkap bahwa Inter bukan pemain baru dalam perjalanan karir kiper andalan Cagliari tersebut. Caprile saat ini berstatus sebagai kiper utama Cagliari, dan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Keberanian dalam duel 1 lawan 1, refleks cepat, serta kematangan dalam membaca permainan membuatnya dipandang sebagai salah satu kiper muda Italia paling menjanjikan. Inter sendiri dikenal sangat selektif dalam memilih proyek jangka panjang, terutama untuk posisi krusial seperti penjaga gawang. Dengan usia yang masih 24 tahun, Caprile dinilai ideal untuk dibentuk secara bertahap sebelum memikul tanggung jawab besar di level tertinggi.